Oke, baik. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi, saya sebagai pemateri pertama yaitu Maria Alexandra Elsiaklau. Nah, kelompok kami mengambil destinasi wisata yaitu Padang Savana Fulan Pehan yang berada di Kabupaten Belu, Kota Atambua, Nusa Tenggara Timur atau biasa dikenal dengan kota perbatasan. Jadi tempat wisata ini dia berada jauh dari pusat kota sekitaran 26 kilometer. Nah, suatu wisatawan untuk mencapai ke tempat tersebut membutuhkan beberapa waktu. Seperti misalnya wisatawan yang berkendara mobil mungkin memerlukan waktu sekitaran 2 sampai 3 jam. Sedangkan wisatawan yang datang berkunjung dengan memakai sepeda motor memakan waktu tidak terlalu lama, sekitaran 1 atau 1,5 jam lebih. Nah, kenapa tempat wisata ini dijadikan spot? Karena pemerintah Belu dan orang-orang masyarakat setempat melihat adanya spot yang sangat-sangat bagus dari tempat wisata tersebut. Nah, tempat wisata ini namanya Fulan Pehan. Dia berada di Desa Dirun, Kecamatan Ngamaknen Selatan, Ngamaknen Selatan. Nah, tempatan wisata ini memiliki potensi yang sangat bagus, yaitu memiliki keindahan alam yang sangat bagus dengan rumput-rumput yang bagus, namanya kan padang savana. Jadi rumput-rumputnya itu tertata dengan bagus meskipun ini hujan atau musim-musim kemarau, rumput-rumput di sana tetap stabil, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Nah, tempat wisata ini juga ada beberapa kuda, lumayan banyak kudanya. Jadi kuda tersebut itu biasanya dipakai oleh wisatawan yang datang berkunjung untuk berkeliling dari tempat wisata itu tersebut. Karena tempatnya yang mendaki, jadi mungkin wisatawannya capek untuk naik ke suatu tempat yang paling atas atau di bukitnya yang paling tinggi. Jadi mungkin dengan adanya kuda-kuda tersebut menjangkau wisatawan untuk bisa mencapai di pusat ini savana Fulanvehan tersebut. Nah, di sebelah Fulanvehan juga ada satu spot namanya itu Benteng Tujuh Lapis, di mana masyarakat setempat mempercayai bahwa benteng itu adalah benteng peninggalan dari kerajaan Kabupaten Belu. Nah, misalnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang wisatawan yang ingin berkunjung, misalnya wisatawannya dari kabupaten lain atau dari misalnya dari kota Kupang. Nah, misalnya dari kota Kupang ingin mencapai ke tempat wisatawan yang ada di Pelampehan itu memakan waktu yang cukup-cukup lama. Jadi, misalnya wisatawan datang dengan kendaraan mobil dari Kupang ke Atambua memakan waktu itu sekitaran 8 jam. Nah, mereka akan melewati wisatawan itu akan melewati yang namanya Kabupaten Soe, Kabupaten Keva, dan terakhir sampai di kota Atambua. Nah, dari kota tersebut wisatawan akan diarahkan ke Desa Dirun yang tadi yang ada tempat wisatawan tersebut memakan waktu juga itu sekitaran 1 sampai 2 jam. Mungkin wisatawan yang baru pertama kali datang berkunjung mungkin mereka rasa kayak oh ini jalannya kenapa hutan-hutan atau kayak lama sekali di perjalanannya. Nah, memang begitu karena tempatnya jauh sekali dari pusat kota, sekitaran 26 kilometer. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Berikut dampak negatif dari tempat wisata Fulan Vehan. Di antaranya yang pertama, akses jalan menuju tempat wisata yang kurang memadai. Jadi, akses jalan menuju tempat wisata Fulan Vehan yang kurang memadai dikarenakan kondisi jalan yang rusak dan belum diaspal, yang menyebabkan erosi tanah yang lebih cepat, dan dikarenakan kendala tersebut, perjalanan akan memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, kurangnya infrastruktur yang memadai. Jadi, kurangnya infrastruktur yang memadai seperti tempat penginapan, tempat makan, dan toilet yang memadai di sekitar lokasi juga menjadi kendala bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Fulan Vehan. Hal ini menyebabkan para wisatawan akan merasa kesulitan. Yang ketiga, kerusakan ekosistem padang savana, yaitu peningkatan jumlah wisatawan dapat menyebabkan kerusakan langsung pada vegetasi melalui terinjak-injak, terutama di luar jalur yang telah ditentukan. Kendaraan off-road yang tidak terkontrol juga dapat merusak lapisan tanah dan memicu erosi. Dampak negatif yang keempat adalah potensi pencemaran lingkungan seperti sampah.
Semakin banyak wisatawan yang datang, maka semakin besar pula potensi timbulnya sampah yang ditinggalkan. Jadi jika pengolahan sampah tidak efektif, maka sampah yang ditimbulkan atau ditinggalkan oleh pengunjung dapat mencemari lingkungan setempat dan merusak keindahan alam Fulan Fehan. Dampak negatif yang kelima adalah terdapat dimensi unik yang dipengaruhi oleh kepercayaan adat setempat. Di beberapa tempat wisata, pasti banyak masyarakat setempat wisata memiliki aturan adat yang unik. Contohnya pada destinasi wisata Fulan Fehan ini, masyarakat di sana sangat melarang untuk buang air kecil sembarangan karena diyakini dapat menyebabkan gangguan mistis seperti hilangnya pengunjung ataupun ketika kita pulang ke rumah masing-masing akan sakit. Hal ini menyebabkan pengunjung yang takut akan konsekuensi mistis mungkin akan kurang nyaman ketika wisata di Fulan Fehan. Jadi penting untuk jaga etika ketika kita berwisata di suatu destinasi yang pertama kali kita kunjungi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi atau strategi yang digunakan untuk mengatasi dampak negatif dari Fulan Fehan, yaitu yang pertama, mengatasi akses jalan yang rusak atau buruk menuju wisata Fulan Fehan. Ini dapat dimulai dengan peningkatan infrastruktur jalan oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbaiki dan mengaspal jalan menuju lokasi wisata, terutama pada bagian-bagian paling rusak, agar perjalanan menjadi lebih aman dan nyaman. Baik, kita masuk pada solusi yang kedua, yaitu pembangunan fasilitas dasar yang terencana dengan baik. Jadi di sini perlu memperhatikan zonasi dan juga penataan ruang. Selain itu juga mendorong para masyarakat lokal untuk membangun homestay dan juga tempat makan berskala kecil. Bisa juga dengan membangun fasilitas-fasilitas besar lainnya, namun yang ramah terhadap lingkungan. Solusi yang ketiga yaitu penetapan jalur wisata yang jelas dan pengawasan ketat terhadap aktivitas wisatawan. Jadi di sini wisatawan akan diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selain itu juga perlu dilakukan pembatasan terhadap jumlah pengunjung untuk melakukan pencegahan secara efektif. Lalu, solusi yang keempat yaitu menyediakan tempat sampah yang memadai dan mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Nah, di sini masyarakat lokal juga perlu menyediakan tempat sampah bagi para wisatawan. Selain itu juga perlu dilakukan kampanye kebersihan yang melibatkan semua pihak untuk mengurangi volume sampah. Perlu juga diberlakukan sanksi bagi para pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan untuk meningkatkan kesadaran mereka. Berikut yang kelima, yaitu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai kepercayaan dan adat istiadat setempat pada wisatawan. Pada solusi ini melibatkan tokoh adat dalam pengelolaan pariwisata serta menjalin komunikasi yang baik antara pengelola, masyarakat, dan wisatawan agar dapat menciptakan keharmonisan dan rasa saling menghargai satu sama lain. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.